Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Boleh dipimpin oleh KM ya? Oke, baik. Setelah berdoa, sebelumnya saya absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu, Siapa? Kapina. Kenapa? Tidur, ketiduran. Oh, jadi nggak masuk. Berarti di sini Alfa ya? Iya Bu. Boleh. Saya absen dulu ya. Dini Koswarini, Sari Fatimah, Nanda Azriani Rahman, Ismiati. Baik. Berarti yang nggak masuk cuma Vina aja ya? Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran fikih ya. Yang sebelumnya ada yang pengertian dari azan dan iqomah. Jadi materi sekarang berkelanjutan sama yang materi sebelumnya ya. Yang kemarin kan pengertian azan dan iqomah. Masih ada yang ingat nggak sama pengertian azan dan iqomah? Azan itu Bu, azan itu memberitahu masuknya waktu sholat. Kalau Iqomah? itu memberitahu bahwa sholat akan segera didirikan. Oke. Untuk sekarang kita masuk ke tata cara azan dan iqomah. Jadi sebelumnya dibagi kelompok dulu ya, dua orang. Boleh dihitung? Lampu aja gimana Bu? Boleh. Ini buat kertas nanti berdiskusi kalian ya. Jadi kalian diskusi tentang tata cara azan dan iqomah. Boleh saya kasih waktu ya, sekitar 1 menit, 5 menit. Udah ada yang berdiskusi, sudah ada yang selesai. Udah ada belum? Spidol mana? Udah? Boleh maju ke depan satu kelompok ya. Spidol. Bu ambil spidol dulu ya Bu. Iya. Boleh dibacain? Ada yang tahu nggak? Jadi tata cara azan dan iqomah sambil dijelasin ya sama saya. Yang pertama itu Mempunyai wudhu. Mandi dulu. muazin dalam keadaan suci. Jadi harus mempunyai wudhu, bersih, tidak kotor, tidak kena najis ya. Yang kedua itu menghadap kiblat. Jadi melakukan azan itu menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga, memasukkan jari ke telinga. Nanda dan Bu Sari boleh diperagain ya nanti. Buat tata cara azan atau rumahnya. Yang keempat berdiri. Dan yang kelima itu menyambung tiap 2 kalimat takbir. 2 kali takbir, 1 nafas. Dan kalau misalkan azan subuh itu ditambahin as-sholatu khairum minan naum. Dan menoleh ke kanan pada kalimat hayya 'alas shalah, menoleh ke kiri hayya 'alal falah. Boleh diperagain? Jadi menghadap ke kiblat, sana. Terus memasukkan jari ke telinga. Jadi apa Bu? Jari telunjuk. Nah, nanti kalau misalnya
udah mulai azan, pas bagian yang hayya 'alas sholat itu menoleh ke kanan, hayya 'alas sholat gitu. Terus hayya 'alal falah ke kiri, ya gitu. Dah, terima kasih. Jadi itu tata cara azan dan iqomah. Tadi pengertian azan apa, Nanda? Memberitahu masuknya waktu sholat. Ya, jadi azan itu merupakan sebuah panggilan bagi umat muslim untuk melaksanakan sholat fardu atau wajib. Jadi menunaikan ibadah sholat. Kenapa kita harus belajar tentang azan atau iqomah? Karena kita kan hidup di dunia itu kan untuk melaksanakan sholat. Dan sholat itu kewajiban bagi setiap umat muslim. Dan apa itu iqomah? Iqomah itu sebagai tanda bahwa sholat segera dimulai. Jadi sebelum iqomah itu kan azan dulu. Jadi azan itu mengundang buat memberitahu untuk sholat dan siap-siap. Kemudian baru iqomah, langsung melaksanakan sholat gitu. Dan untuk minggu depan paling nah, untuk yang laki-lakinya untuk mempraktekkan azan, dan untuk perempuannya mempraktekkan iqomahnya ya. Kemudian materi selanjutnya itu berkaitan dengan azan dan iqomah, yaitu tata cara sholat berjamaah. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Kenapa nggak sendiri aja? Ada yang tahu? Kenapa? Biar pahalanya berlipat. Ya, terus? Mempererat tali silaturahmi. Ya, Memudahkan rezeki datangnya dengan lancar. ya, tuh. Ya, ya betul. Dan sebaiknya kalau perempuan itu sholatnya di rumah atau di Sebaiknya di rumah, tapi kalau di masjid juga nggak apa-apa sebagai dan sholat itu yang pertama dapat kayak manfaatnya. Yang pertama, musibah kayak kemiskinan, maksudnya kita kan melaksanakan sholat kayak meminta berdoa kepada Allah kayak gitu ya, terhindar dari siksa kubur, itu kan buat amal kita juga nanti di akhir. Terus menerima buku catatan kehidupan dengan kanan. Lalu ada melintasi sirotol kilat yang menyambar. Jadi kan kalau misalnya kita nggak punya amalan sholat, kita kan jadi nggak punya amalan apa-apa ya nanti di akhirnya tuh. Dan masuk juga tanpa hisab dan siksa. Jadi kita benar-benar harus melaksanakan sholat 5 waktu. Dan kalau kita udah melaksanakan sholat 5 waktu itu, kita bisa ditambahin sama sholat-sholat sunnah ya. Tahu kan sholat-sholat sunnah itu banyak ya. Ada sholat duha. Iya, tuh. Kemudian paling nanti ini dikasihin lagi ya ke kalian yang tadi dikumpulin buat baca-baca di rumah untuk minggu depan praktek yang tata cara azan dan iqomah ya. Sekian pelajaran hari ini karena dan kepada KM-nya silahkan untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Nanti untuk yang kelompok kalau ingin ditanyakan, tanyain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.